Halo Tribun News, halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 9 Februari 2022 siang. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners, Putra Gubernur Kalimantan Utara Zainal Apaliwang bernama AKP Novandi Arya Karisma meninggal dunia dalam kecelakaan di Jakarta. AKP Novandi menjabat Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Polres Berau, Polda Kaltim di Jakarta, dan ia tengah di Jakarta dalam rangka mengikuti pendidikan kepolisian. Kader DPC Partai Solidaritas Indonesia Kota Banjarmasin bernama Fatimah juga turut menjadi korban. Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, ada Fandi Permana yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Fandi. Ya, selamat siang, Tribuners dan Dea. Selamat siang, rekan Fandi, bisa diinformasikan penyebab kecelakaan maut mobil Toyota Camry di Senen yang menewaskan Putra Gubernur Kaltara dan juga Fatimah ini? Baik, Tribuners, seperti diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pasar Senen, Jakarta Pusat yang menewaskan AKP Novandi Arya Karisma dan juga seorang kader Partai Solidaritas Indonesia bernama Fatimah. Berdasarkan penelusuran ataupun investigasi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, bahwa kecelakaan diduga kuat terjadi akibat out of control, akibat pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya yang melaju dalam kecepatan tinggi, sehingga menabrak separator busway yang saat tabrakan itu terjadi, timbul percikan api yang menimbulkan kebakaran yang menghanguskan seluruh bodi mobil dan juga 2 penumpang di dalamnya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan bahwa saat ini memang penyebab pasti kecelakaan masih dilakukan oleh tim dari Ditlantas Polda Metro. Sementara itu, untuk penyelidikannya memang akan diinformasikan lebih lanjut dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya DVI dan juga kamera CCTV di sekitar TKP dengan teknologi ETLE atau tilang elektronik. Hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang terjadi pada mobil Camry yang ditumpangi oleh AKP Novandi dan juga Fatimah. Ya. Untuk proses identifikasinya bagaimana hingga jenazah diketahui bahwa ini adalah AKP Novandi, putra dari Gubernur Kaltara dan juga Fatimah, kader PSI Banjarmasin. Baik, untuk proses identifikasinya sendiri sebenarnya sudah dilakukan ketika proses evakuasi sesaat kecelakaan itu terjadi pada Senin dini hari kemarin. Dari identifikasi yang dilakukan oleh bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kabid Dokes Polda Metro Jaya Kombes Pol Didit Setiobudi, bahwa identifikasi untuk AKP Novandi sendiri melibatkan juga tim dari Polda Kalimantan Timur. Bagaimana kita ketahui bahwa AKP Novandi ini merupakan anggota dari Satpol Airut atau Polisi Air Udara dari Polres Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Di antaranya pencocokan data pos dan juga antemortem, dan juga data-data pendukung lainnya seperti data-data identitas yang ada di Polda Kaltim dan juga yang dimiliki keluarga. Sementara itu untuk proses identifikasi jenazah atas nama Fatimah, Didit menyebutkan bahwa proses identifikasi memang dilakukan serupa dengan pencocokan data yang dilakukan pada jenazah atas nama AKP Novandi. Dan petunjuk yang menguatkan bahwa jenazah tersebut adalah Fatimah, yaitu adalah ditemukan kartu berobat di dalam mobil Toyota Camry yang mengalami kecelakaan di Senen, sehingga polisi langsung bergerak untuk mencocokkan data-data pembanding untuk mendukung proses identifikasi yang dilakukan tim Disaster Victim Identification Mabes Polri.
Dan jenazah Fatimah sendiri juga sudah dicocokkan dengan data riwayat medis atau medical record dari kartu berobat yang ditemukan polisi di lokasi kejadian. Dan lokasi atau tempat disemayamkannya Fatimah yaitu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Pihak keluarga juga sudah diberitahu dan juga dilakukan langsung pencocokan data berdasarkan data antemortem yang dimiliki pihak keluarga Fatimah sehingga proses identifikasi bisa dilakukan oleh tim DVI Mabes Polri. Dea. Baik, Tribuners, rekan Fandi juga sudah mewawancarai Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yoga terkait kecelakaan ini. Berikut keterangan lengkapnya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, kendaraan sedan Toyota Camry nomor B1102 MDY itu mengalami terbakar, dan akibat kebakaran tersebut ada 2 orang korban. Dapat kami sampaikan bahwa pada saat kejadian pada malam itu, kedua orang korban tersebut belum dapat diketahui identitasnya karena kondisinya terbakar 100%. Sehingga pada saat malam kejadian, jenazah kita kirimkan ke rumah sakit RSCM, dan dalam rangka proses identifikasi identitas daripada kedua korban tersebut, memang benar bahwa tadi malam kita mendapat kiriman jenazah 2 jenazah yang masuk rumah sakit Polri Kramat Jati. Kita menuju Provinsi Lampung. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta tepatnya terjadi di pintu keluar PKOR Uwai Halim, Bandar Lampung. Laka lantas melibatkan Toyota Kijang hijau berplat polisi BE2737CR dengan Mitsubishi Pajero hitam berplat nomor polisi BK1468PX. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Bayu Saputra, wartawan dari Tribun Lampung yang siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Bayu. Halo rekan Dea. Rekan Bayu, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi hingga terjadi tabrakan antara mobil Kijang dan juga Pajero ini? Halo rekan Bayu. Oke, terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners seluruh Indonesia. Halo rekan Dea. Ya baik, silakan. Halo rekan Dea. Iya, terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners seluruh Indonesia. Dapat saya pastikan bahwasannya kejadian yang melibatkan Toyota Kijang bernomor polisi BE2737CR yang dikendarai oleh Iriadi warga Sukarame, Bandar Lampung, dengan Mitsubishi Pajero hitam berplat BK Medan BK1468PX yang dikemudikan oleh Irwansyah warga Gedung Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, bahwasannya kronologi kejadian tersebut tepatnya pada pukul 20 sekitar 20 di malam, Iriadi tengah mencari sesuatu untuk keluar rumah. Namun setibanya di perputaran arah Yutun pintu belakang PKOR Uwai Halim, Bandar Lampung, yang sebelumnya dia dari arah Jabasa dan ingin berputar balik menuju ke arah Raja Basa. Saat situlah di Yutun itu mobil Pajero berplat Medan itu mengendarai dengan kecepatan penuh sehingga menabrak mobil Kijang hijau yang dikendarai oleh Iriadi, sehingga kondisi dari kedua mobil tersebut ringsek dan keduanya tidak mengalami apa-apa. Begitu rekan Dea. Terkait dengan kedua mobil yang ringsek ini, rekan Bayu, bagaimana untuk kondisi dari pengemudi dan penumpangnya? Oke, yang saya sampaikan tadi bahwasannya kedua pengendara itu tidak terjadi apa-apa, hanya mobil saja yang ringsek. Dan semalam juga saya sudah memastikan kepada anak
dari korban Pak Iriadi yang pengendara mobil Kijang. Saya tanyakan bagaimana kondisi dari orang tua Mas Dona, saya bilang gitu. Nah, saat tersebut Mas Dona tersebut menyatakan bahwasannya orang tuanya tidak apa-apa dan alhamdulillah dibawa ke rumah untuk diistirahatkan oleh pihak keluarga. Dan kemudian pengemudi juga sudah meninggalkan lokasi karena kedua belah pihak sudah menyatakan untuk perdamaian, begitu rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Bayu, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Dona, anak dari korban kecelakaan selengkapnya. Mau pergi ya, muter arah sini, tapi udah kondisi lurus, udah keluar dari putar arah tersebut. Nah, tapi ada Pajero plat BK ini yang maju kencang. Bapak dari arah mana, Bang? Ini dari arah Gajah Mada mau terbalik. Oh gitu, dari arah Jabasa mau putar balik ya Bang ya? Mau ke arah Jabasa lagi? Ini tabrak sama Pajero di belakang, sampai mobil kita ini muter ya, muter gitu. Pajero-nya muter-muter juga dia, sama hancur lah. Berarti mobil Pajero itu dari arah Bakauni ya? Ya benar. Nah terus orang tua gimana Bang saat ini kejadiannya? Orang tua? Orang tua sehat. Yang nabrak juga nggak ada yang lecet semua. Nah mobil kita seperti apa Bang? Ini udah nggak bisa, udah hancur lebur nih. Keduanya hancur lebur ya. Itu kejadian jam berapa sih Bang? Jam 8. Jam 8.20 ya? 8.20. Nah Abang dapat informasi dari siapa Bang? Dari adik. Oh dari adek, terus langsung datang sini ya? Dari langsung datang ke lokasi kejadian ini. Macan tutul berkeliaran di permukiman warga Kuningan Selatan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Keberadaan macan tutul tersebut membuat warga resah dan khawatir pada keselamatan mereka, terutama saat beraktivitas. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Cirebon, ada rekan Ahmad Ripai yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Ripai. Halo Dea. Ya, lokasi kemunculan macan tutul ini awalnya bagaimana hingga meresahkan warga, bisa Anda jelaskan? Baik, untuk keberadaan macan tutul yang berkeliaran di permukiman warga Kuningan Selatan ini awalnya itu diketahui oleh salah seorang petani yang sedang beraktivitas ataupun menuju pulang daripada lahan garapan. Hal itu dipergoki saat melintasi menuju rumahnya dan terlihat ada seekor harimau ataupun macan tutul yang berjenis yang macan tutul itu yang kemudian si petani ini lari dan manjat pohon, begitu dia. Lalu penanganannya seperti apa? Mungkin dari pihak BKSDA dan juga hasilnya bagaimana, Ipai? Hasil diketahui oleh petani tadi, keberadaan macan tutul itu langsung dilaporkan kepada pemerintahan desa dan dilanjutkan kepada petugas BKSDA dan melibatkan sejumlah warga TNI, Polri yang berada di sektor Kecamatan Selajambe. Untuk penanganan itu dilakukan dengan menempatkan kandang jebak sebagai penanganan untuk mengantisipasi daripada ancaman macan tutul tersebut di lingkungan permukiman warga tersebut. Begitu dia. Dari informasi yang Anda himpun, ada berapa sebenarnya hewan tersebut, macan tutul ini, yang membuat resah warga Kuningan? Berdasarkan keterangan daripada Kepala Desa Padahurip, yaitu Pak Karyono, menyebutkan bahwa kawasan tersebut merupakan lahan daripada wilayah perhutani yang berada di Kuningan Selatan, di mana diketahui lahan perhutani tersebut merupakan hutan tutupan yang memang jarang dijamahi oleh warga ataupun dilakukan aktivitas kegiatan pertanian oleh warga. Sehingga dalam kejadian kemarin yang sempat meresahkan tersebut, macan tutul
diduga lebih daripada satu, dan kemarin yang dipergoki oleh petani itu merupakan anakan daripada macan tutul yang diduga umurnya sekitar 8 bulan atau memang lepas dari masa menyusui dari indukan macan tutul tersebut. Demikian juga keterangan dikuatkan oleh petugas BKSDA Resort Cirebon, yaitu Bapak Ade, yang memberikan komentarnya bahwa penanganan dilakukan penempatan kandang jebak ini karena indukan berbebas liar di permukiman dalam menguasai anakan daripada macan tutul tersebut. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Ahmad Rifai untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik. Kita beralih ke Provinsi Jambi. Seorang nenek dikabarkan meninggal dunia setelah dililit ular piton besar pada Selasa 8 Februari 2022 kemarin. Kejadian itu menimpa korban saat hendak buang air besar di sebuah jamban dekat sungai. Peristiwa ini tepatnya terjadi di kawasan Jembatan Asoy, Kelurahan Sabak Iliar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Abdullah Usman, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Usman. Halo Dea, selamat siang Tribuners. Selamat siang rekan Usman, bisa Anda gambarkan bagaimana kronologi dari kejadian ular piton raksasa ini bisa melilit seorang lansia di sana? Baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Sebelumnya pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2022, telah terjadi sebuah kejadian cukup naas yang menimpa seorang lansia berusia 90 tahun. Tepatnya kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diketahui pada sekitar pukul 5.30 atau setengah 6 pagi, korban yang saat itu keluar dari rumahnya hendak buang air kecil di sebuah jamban yang lokasinya memang berdekatan dengan sungai Jembatan Asoy, yang memang lokasi tersebut sering digunakan korban untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Namun ketika korban setelah lama tidak pulang, tidak kembali dari buang air kecil, kemudian si anak mulai curiga kenapa sang ibu tidak kembali. Setelah sang anak ingin mengecek keberadaan ibu, terdengar suara jeritan dari suara sang ibu bahwa dia digigit ular. Saat itulah kemudian sang anak langsung melihat kondisi korban yang saat itu sedang dalam lilitan ular piton yang cukup besar. Demikian dia. Bisa dijelaskan berapa besar, sebesar apa dan juga panjang ukuran ular tersebut, Usman? Baik, berdasarkan pantauan Tribun Jambi di lokasi saat kejadian, bahwa saat kondisi ular tersebut masih hidup atau dalam saat melakukan melilit korban, kondisi ular memiliki besar lebih kurang sebesar tiang listrik beton atau sebesar pohon pisang yang sudah tua, kemudian memiliki panjang lebih kurang 6 meter, di mana ular tersebut memang dapat dikatakan sudah cukup besar atau mampu untuk memangsa manusia. Demikian ya. Dari informasi yang Anda kumpulkan, apakah kejadian ini baru pertama kali di Kecamatan Sabak Timur ini atau sudah pernah? Dan bagaimana juga tindak lanjut dari pemerintah setempat? Baik Dea, berdasarkan pantauan Tribun Jambi untuk kasus penyerangan ular piton terhadap manusia sendiri terutama di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini baru kali pertama ini terjadi. Namun di lokasi yang serupa lebih sering terjadi kasus serangan hewan buas seperti buaya, karena memang lokasi tersebut sangat dekat dengan kawasan sungai yang notabene-nya merupakan habitat buaya muara. Seperti pada beberapa bulan sebelumnya di lokasi serupa hanya berbeda parit saja, telah terjadi serangan hewan buas buaya yang menyerang manusia namun tidak menyebabkan korban jiwa. Namun kalau untuk serangan hewan piton, ular piton maksud saya, baru kali ini terjadi di daerah tersebut. Ya. Baik,
Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah mewawancarai Lurah Sabah Ilir terkait kejadian ini. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Ya, kita saat ini sangat berduka terhadap warga Sabah Ilir. Dalam hal ini kejadiannya tidak kita sangkakan dililit oleh ular. Ini adalah kejadian kedua. Yang pertama itu kejadian warga kita juga di Parit 2 itu terkam buaya, tapi alhamdulillah yang kejadian pertama itu alhamdulillah dia tidak apa-apa. Tapi tetap juga untuk tindak lanjutnya untuk hari ini kami akan segera menindaklanjuti terkait dengan kejadian ini. Tetap kami mengirimkan surat mohon bantuan tim penanganan baik dari dinas terkait kabupaten maupun instansi yang terkait lainnya. Segera akan kita lanjutkan. Seperti BKSDA gitu Bang ya. Ya. Harapan kita akan ada peninjauan gitu Bang. Harapan kita harus ada peninjauan karena kami masyarakat di sini tidak tahu juga macam mana cara menanganinya. Setidaknya ada langkah-langkah untuk menangani. Sekiranya memang tim itu tidak cukup untuk menurunkan timnya ke wilayah kami Sabah Ilir ini, kalau mau perlu warga yang kami turunkan, kami bersedia nih menurunkan warga. Membantu begitu Bang ya. Oke. Tapi setidaknya kami juga mohon langkah-langkahnya supaya gimana cara menanganinya. Berarti selain serangan ular pada hari ini, sebelumnya juga ada serangan buaya gitu Bang ya? Ya, sebelumnya sekitar lebih kurang sebulan yang lalu ada kejadian juga warga Sabah Ilir yang diserang buaya. Masih di aliran yang sama Bang ya? Masih di aliran sungai yang sama. Jadi aliran sungai ini sebenarnya dia menembus ke alur itu karena dua anak sungai ini saling tembus-menembus. Berkaitan gitu Bang ya? Berkaitan, maka dari itu. Jadi untuk alur hewan buas itu masih melintas di situ. Oke, terakhir Bang, terkait ular piton tadi mungkin warga sebagian masih mengkhawatirkan Bang ya akan keberadaan ular lainnya gitu Bang. Ya betul, jadi terkait dengan hewan yang lain termasuk juga selain ular juga buaya juga itu sangat-sangat mengkhawatirkan warga. Jadi warga memohon kepada pemerintah agar segera ditindaklanjuti. Insya Allah kami hari ini kalau masih ada waktu kami tetap ke seberang hari ini menindaklanjuti itu, mengirimkan surat untuk ke situ. Kami akan berkoordinasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Kabar berikutnya datang dari Riau. 2 SMP negeri di Kota Pekanbaru terpaksa menghentikan aktivitas pembelajaran tatap muka atau PTM. SMPN 1 Pekanbaru menghentikan PTM sejak Senin 7 Februari 2022 lalu lantaran satu siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Tak hanya satu sekolah tersebut, SMPN 18 Pekanbaru pun juga mengalami kejadian yang sama. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami jurnalis Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang, yang akan menyampaikan informasinya. Halo rekan Fernando. Oke, halo Dea. Fernando, bisa diinformasikan bagaimana awalnya bisa diketahui ada siswa yang positif COVID-19 dan PTM pun harus dihentikan di Pekanbaru? Oke, Dea, awalnya memang di kedua sekolah tersebut, yakni di SMP 1 Pekanbaru dan juga SMP 18 Pekanbaru, keduanya memang terpaksa menghentikan aktivitas pembelajaran pada beberapa hari ini selama 3 hari. Dan yang pertama menghentikan aktivitas proses belajar mengajar adalah di SMP N1 Pekanbaru. Karena pada Jumat kemarin diketahui ada satu siswa mereka terkonfirmasi positif karena awalnya si siswa tersebut mengalami demam. Setelah demam ternyata menjalani pemeriksaan lebih lanjut dengan swab PCR, ternyata yang bersangkutan positif COVID-19 sehingga harus menjalani isolasi dan harus menjalani perawatan. Sedangkan pihak Dinas Pendidikan pun mengambil langkah cepat dengan menghentikan aktivitas proses pembelajaran sejak hari Sabtu, kemudian hari Senin dan juga hari Selasa. Sehingga pada hari Rabu ini untuk SMP 1 sendiri sudah mulai proses belajar mengajar kembali secara tatap muka, secara langsung, dan hasil pantauan tadi di lapangan di SMP 1 sudah dimulai proses belajar mengajar dan mayoritas peserta didik sudah kembali belajar di kelas, dan pihak sekolah memastikan ada satgas yang bakal melakukan pengawasan secara internal di dalam sekolah untuk memastikan
proses penerapan protokol kesehatan berjalan dengan ketat, terutama bagi guru dan juga bagi para siswa yang sekolah di SMP 1 tersebut. Lain halnya dengan SMP 18, mereka baru menghentikan aktivitas PTM untuk sementara, terhitung pada hari Selasa kemarin, Dea. Dan untuk di SMP 18 sendiri ada 2 siswa yang terkonfirmasi positif, dan awalnya memang diketahui setelah dilakukan proses rapid antigen secara acak bagi kedua siswa tersebut, dan hasilnya ternyata reaktif. Setelah kedua siswa tersebut hasil pemeriksaan rapid antigennya reaktif, kedua siswa tersebut pun menjalani swab PCR, dan hasilnya kedua siswa tersebut positif COVID-19, sehingga pihak sekolah pun sesuai arahan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru harus menghentikan sementara aktivitas di SMP 18 tersebut. Begitu, Dea. Lalu imbauan yang dilakukan pihak sekolah maupun Disdik Pekanbaru bagaimana terkait di SMPN Negeri 1 tadi Pekanbaru sudah kembali melakukan PTM? Oke, Dea, dari informasi yang diperoleh, Dea, dari pihak Dinas Pendidikan sendiri, Dinas Pendidikan sudah menyampaikan agar sekolah untuk mengikuti protokol kesehatan secara ketat, karena dikhawatirkan dengan adanya kelalaian terhadap penerapan protokol kesehatan bisa berpotensi penyebaran COVID-19. Apalagi saat ini kondisi cuaca di Kota Pekanbaru sulit diprediksi, sehingga para siswa dan juga para guru di sekolah harus menjaga kondisi kesehatannya, dan diharapkan para siswa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan selama berada di sekolah dan juga selama beraktivitas di luar rumah. Karena memang dari kasus yang terjadi ada indikasi memang siswa yang terkonfirmasi positif di SMP 1 kemarin itu sempat mendatangi rumah sakit. Jadi ada kemungkinan yang bersangkutan terpapar di luar sekolah, sehingga pihak Dinas Pendidikan pun mengimbau kepada orang tua dan juga siswa agar untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Apalagi kasus saat ini di Kota Pekanbaru cenderung mengalami peningkatan, Dea. Untuk saat ini saja kasus aktif sudah hampir mencapai 500 kasus aktif, karena sampai saat ini kondisi kasus terus mengalami lonjakan sejak bulan Februari kemarin. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Fernando. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas selengkapnya. Ya, itu kita hentikan. Ya, jadi yang lain tidak ada masalah ya kita lanjutkan. Ada masalah, kita hentikan sementara, kita lakukan tindakan-tindakan sesuai standar SOP, misalnya menyemprot segala macam kan. Nanti insya Allah yang hari sampai 1 itu hari Rabu kita mulai lagi. Oh, cuma 3 hari berarti, Bang? Sebenarnya kalau harian itu mau iya 3 hari. Tapi kan itu kan sudah kasus hari Jumat kan. Oh, temuannya hari Jumat. Nah, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sudah 5 hari mana tuh? Berarti kita SOP kita 3 hari. Berarti hari Rabu sudah bisa beraktivitas lagi. Iya. Jadi kita tidak menggeneralisir. Artinya mana yang ada persoalan kita lakukan tindakan di situ. Nanti tidak ada masalah terus saja sampai nanti ada evaluasi dari tim gugus tugas. Yang di situ ada kesehatan, ada pendidikan, semacam ada pakarnya kan, apa pendapatnya. Kalau nanti misalnya temuannya banyak, apakah itu kita kurangi volumenya, atau kita kurangi orang yang ada di kelas, atau kita kurangi jam, atau kita kurangi hari, itu tergantung nanti tim Satgas. Ratusan murid SD Negeri Tegal Jentak di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dilarang orang tuanya untuk suntik vaksin COVID-19. Di samping itu, pihak sekolah sebelumnya mengaku telah melakukan berbagai upaya, selain sosialisasi seperti pendekatan terhadap orang tua murid. Detail informasinya akan disampaikan Desi Purnamasari, reporter Tribun Banten,
yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Desi. Halo rekan Desi. Rekan Desi, apa sebenarnya alasan orang tua melarang murid atau anaknya ini melakukan vaksinasi COVID-19? Iya, baik rekan Dea dan juga Tribuners. Sebelumnya memang vaksinasi anak usia 6 sampai 12 tahun ini di Kabupaten Serang sendiri sudah dimulai sejak Januari 2022. Namun memang hingga kini pihak sekolah maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Serang masih menemukan adanya orang tua murid yang menolak dan enggan anaknya untuk divaksin. Dan memang menurut keterangan dari Kepala Sekolah SDN Tegal Jentak Kecamatan Ciruas sendiri menuturkan bahwa alasan dari para wali murid ini menolak anaknya untuk divaksin yakni mereka mendengar beberapa isu yang beredar di media sosial yakni mengenai efek dari setelah dilakukannya vaksin tersebut dan para orang tua khawatir anaknya terjadi apa-apa setelah divaksin begitu Dea. Lalu sebenarnya ada berapa jumlah siswa secara keseluruhan yang harusnya mengikuti vaksinasi ini? Iya, dari jumlah murid sendiri yang ada di SDN Tegal Jentak yakni ada 417 murid dan yang baru divaksin sekitar 317 murid. Sedangkan untuk 100 murid lainnya masih dilarang orang tuanya untuk dilakukan vaksin. Dan selain itu pihak kepala sekolah sendiri juga menuturkan bahwa dari 100 murid tersebut ada 1 siswa yang memang memiliki penyakit komorbid dan hingga saat ini memang belum dapat divaksin. Begitu Dea. Baik, Desi, sejauh ini apa sebenarnya upaya yang dilakukan pihak sekolah maupun Pemkab untuk vaksinasi? Ya, sejauh ini upaya yang sudah dilakukan dari pihak pemerintah Kabupaten Serang sendiri yang sudah dikatakan langsung dari pihak Wakil Bupati Serang yakni Panji Tirtayasa, ia pun mengakui bahwa memang masih adanya beberapa sekolah di Kabupaten Serang yang orang tuanya menolak untuk dilakukan vaksin dan juga memang ada 1 sekolah termasuk sekolah SDN Tegal Jentak ini yang salah satu siswanya pun sudah terinfeksi virus COVID-19 dan ia pun bersama pihak lainnya menegaskan bahwa akan terus melakukan pendekatan kepada pihak orang tua murid yang menolak untuk anaknya divaksin. Dan ia juga menyebutkan memang di kendala di lapangan yakni masih adanya hoaks yang beredar dan mempengaruhi pihak orang tua dan membuatnya enggan untuk memaksin anaknya. Maka pihak dari Dinas Kesehatan pun juga akan melakukan sosialisasi dan pendekatan lebih jauh kepada pihak orang tua. Itu Dea. Baik, terima kasih rekan Desi Purnamasari untuk laporan Anda dari Serang. Selamat bertugas kembali. Satgas COVID-19 Bangka Belitung menyampaikan update kasus penanganan COVID-19 varian Omikron di Bangka Belitung. Sebanyak 41 sampel positif COVID-19 di Babel ditemukan masuk dalam kategori probable atau mengarah ke varian Omikron. Kabar selengkapnya akan disampaikan Riki Pratama, wartawan Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Riki. Halo Dea. Riki, sebelumnya bisa Anda laporkan seperti apa kondisi terkini penyebaran Omikron di Bangka Belitung? Baik Dea, untuk kondisi saat ini penyebaran COVID-19 yang ada di Bangka Belitung pada 3 hari terakhir ini mengalami peningkatan yang begitu cepat dari mulai hanya 29 kasus dalam seharinya, saat ini mencapai 86 kasus dalam seharinya. Ini peningkatan ini semenjak adanya temuan kasus Omikron beberapa hari waktu lalu yang ditemukan di Kabupaten Belitung sebanyak 9 pasien terkonfirmasi positif Omikron. Begitu, Dea. Lalu terkait probable Omikron ini berarti bagaimana status pasien tersebut? Apakah sudah positif atau belum?
Baik, untuk istilah probable ini merupakan istilah baru dari Kementerian Kesehatan mengenai pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari data yang kami dapatkan bahwa positif probable Omicron maksud kami merupakan positif S-gene atau target failure atau SGTF atau uji SNP berbasis PCR yang mengarah pada varian Omicron. Artinya mereka yang telah probable Omicron ini dalam pemeriksaan tes PCR-nya sudah mengarah ke Omicron. Hanya saja perlu pengesahan administrasi oleh lembaga atau laboratorium yang ada di Jakarta bahwa mengesahkan bahwa mereka ini merupakan positif Omicron. Begitu, Dea. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah daerah terkait saat ini makin banyaknya kasus probable Omicron, Ricky? Baik, untuk kebijakan pemerintah Provinsi Bangka Belitung saat ini mereka masih kesulitan untuk menunggu hasil positif Omicron karena lab yang ada di Bangka Belitung saat ini belum dapat memeriksa sampel apakah ia positif Omicron atau tidak, sehingga mereka harus mengirimkan beberapa sampel ke Jakarta melalui kami mengirimkan sampel ke lab laboratorium kesehatan yang ada di Jakarta, sehingga mereka memerlukan waktu yang lama untuk menunggu hasil tersebut, sehingga sebelum hasil tersebut didapatkan pemerintah Provinsi Bangka Belitung, penanganan COVID yang ada di Bangka Belitung menjadi lambat karena belum tahu apakah ia positif Omicron atau tidak. Tetapi sejauh ini dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah berupaya untuk mendatangkan reagen atau alat pemeriksa bahwa pasien yang dicurigai terjangkit oleh Omicron dapat dilakukan penanganan lebih khusus. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Ricky sudah mendapatkan keterangan dari pihak terkait hal ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Memang betul bahwa Omicron itu saat ini sudah ada di Pulau Belitung. Berdasarkan GSI ada 9 orang dan dikirim oleh RSUD Belitung. Nah, untuk di Pulau Bangka memang tanggal 31 Januari kemarin sudah diperiksa ya, dari 15 sampel yang dikirim ada 11 sampel yang probable Omicron. Dan kemudian kita teruskan kemarin tanggal 4 hasil pemeriksaan yang sudah kita kirim ada 42 sampel positif COVID-19 yang probable varian of concern Omicron, ada 41. Nah, probable ini memang sudah mengarah kepada adanya virus Omicron di wilayah Bangka Belitung. Namun masih belum bisa dikatakan secara administrasi bahwa Omicron itu sudah ada di Bangka Belitung. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Bukit Pinang kembali mengalami kebakaran. Dampaknya berpengaruh terhadap kondisi di Samarinda yang diselimuti kabut asap sampah. Aroma menyengat pun tidak sedap dikeluhkan warga. Detail informasinya akan disampaikan rekan Hanifan Ma'ruf, jurnalis dari Tribun Kaltim yang kini sudah tergabung bersama kami. Halo rekan Hanifan. Halo Dea. Bisa Anda gambarkan bagaimana untuk pantauan terbaru atau kondisi terkini pasca terbakarnya TPA Bukit Pinang di Samarinda, Kalimantan Timur? Ya, untuk kondisi terakhir, dampak dari terbakarnya tempat pemrosesan akhir atau TPA Bukit Pinang di Kota Samarinda, yaitu adanya dampak asap yang mengurubungi pemukiman warga hingga ke wilayah perkotaan karena dampak terbakarnya tumpukan sampah yang ada di TPA Bukit Pinang. Ramai di media sosial dan warga ramai-ramai mengeluhkan bahwa pemukimannya atau tempat tinggalnya dikerubungi oleh asap dan sejak hari Jumat tanggal 5 Februari 2022 lalu dan di mana TPA Bukit Pinang tersebut sudah terbakar selama 5 hari hingga hari Senin sore dilaporkan asap masih muncul dari wilayah TPA Bukit Pinang yang menyasar ke beberapa pemukiman warga di sekitar TPA Bukit Pinang ataupun hingga wilayah perkotaan di Kota Samarinda.
Ya, lalu bagaimana dampak asap terhadap warga sekitar ini dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, untuk dampak asap yang ditimbulkan karena terbakarnya TPA Bukit Pinang sendiri adalah selain asap yang menyelimuti pemukiman warga, juga bau sampah atau bau tidak sedap juga dirasakan oleh beberapa warga yang pemukimannya mengalami paparan asap dari terbakarnya TPA Bukit Pinang tersebut. Hingga beberapa wilayah bukan hanya di sekitar wilayah TPA Bukit Pinang, namun juga hingga ke wilayah perkotaan, bahkan hingga jalan-jalan utama di beberapa titik di kota Samarinda. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda sendiri ada dua hal. Yang pertama tentunya dengan memadamkan api yang berasal dari tumpukan sampah di TPA Bukit Pinang. Dan untuk upaya jangka panjangnya, dan ini juga sudah direncanakan oleh pemerintah kota Samarinda sejak jauh hari untuk memindahkan lokasi TPA dari TPA Bukit Pinang yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu ke TPA transit di TPA yang berada di Kecamatan Sambutan. Begitu, Dea. Terakhir, Hanifan, kapan ditargetkan kondisi kebakaran TPA ini bisa teratasi? Ya, hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dan juga petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terus melakukan upaya pemadaman di lokasi TPA Bukit Pinang dengan beberapa unit pemadam kebakaran dan juga selang-selang air yang diperuntukkan untuk memadamkan api. Belum diketahui secara pasti kapan api atau kepulan asap yang berasal dari TPA Bukit Pinang tersebut bisa dipadamkan, namun hingga hari ini petugas masih terus berupaya untuk memadamkan api dan meminimalisir dampak asap yang terjadi akibat terbakarnya TPA Bukit Pinang tersebut. Baik, terima kasih rekan Hanifan Maruf untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai. Kembali di Live Update, belasan perwakilan dari Paguyuban Kepala Desa di Boyolali, Jawa Tengah menggeruduk DPRD Boyolali pada Selasa 8 Februari 2022. Mereka hendak melakukan audiensi dengan DPRD Boyolali mengenai persoalan penghasilan tetap. Pasalnya mereka mengaku biaya sosial seorang kades beserta perangkat desanya itu sangat tinggi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Tri Widodo, jurnalis dari Tribun Solo yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Tri. Halo Dia dan Tribuners.
Rekan Triwidodo, bagaimana sebenarnya berapa penghasilan tetap Kades dan juga perangkat di Boyolali ini sehingga mereka menggeruduk DPRD di sana? Ya, Dea dan Tribunas dapat saya informasikan dari Boyolali bahwasanya pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 9 pagi, Paguyuban Kepala Desa Boyolali melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Boyolali yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Boyolali Bapak Martono. Dalam audiensi tersebut disampaikan dari Ketua Paguyuban mengenai biaya sosial Kades dan perangkat desa itu sangat tinggi sehingga para Kades menuntut adanya kenaikan penghasilan tetap di setiap Kades yang ada di Boyolali beserta perangkatnya. Dapat saya informasikan bahwa menurut keterangan dari Ketua Paguyuban bahwasanya saat ini penghasilan tetap kepala desa di Boyolali ini adalah sebesar 4 juta rupiah, sedangkan untuk sekretaris desa sebesar 2,7 juta. Lalu untuk perangkat berkisar antara 1,9 sampai 2 juta rupiah ya. Selain penghasilan tetap, apa yang didapat Kades dan juga perangkat desa, lalu berapa besarannya bisa diinformasikan? Ya, dapat saya informasikan bahwasanya setiap Kades dan perangkat desa di Boyolali selain mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari alokasi dana desa yang berasal dari pemerintah, para kepala desa dan perangkatnya ini mendapatkan tunjangan yang berasal dari dana desa. Dana desa ini yang berasal dari APBD yang berasal dari pendapatan asli desa. Nah, untuk besarannya sendiri tidak ada patokan yang pasti, mengingat tunjangan ini yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat ini berdasarkan kemampuan desanya masing-masing yang berasal dari pendapatan ex bengkok atau bekas bengkok yang dikembalikan kepada desa yang kemudian dilelang dan menjadi sumber pendapatan asli desa, sehingga tidak ada nilai pasti dari setiap desa yang ada di Boyolali. Ada yang bahkan tidak menerima 1% pun atau serupiah pun dari tunjangan ini, ada juga yang sampai menerima 5 juta rupiah setiap bulan dari tunjangan yang bersumber dari pendapatan asli desa ini. Ya, rekan Tri, terakhir terkait ini apa harapan dari para Kades di Boyolali setelah melakukan audiensi bersama pihak DPRD? Ya, dari Paguyuban Kepala Desa menginginkan adanya kenaikan, mengingat kepala desa ini setiap bulan harus mengeluarkan biaya sosial di masyarakatnya masing-masing, mulai dari kerja bakti, kemudian jenguk orang sakit, ada kematian, dan hingga ada orang yang menikah seperti itu, sehingga tak jarang kepala desa ini gajinya atau penghasilannya habis untuk biaya sosial itu. Untuk itu mereka berharap kepada DPRD dapat menyuarakan aspirasinya mengenai pendapatan ataupun penambahan pendapatan kepala desa ini. Selain itu kepala desa juga menginginkan adanya gaji ke-13 ataupun tunjangan hari raya, mengingat selama ini kepala desa yang merupakan pelayan publik belum menerima ataupun belum tersentuh oleh gaji ke-13 atau gaji THR tersebut. Ya. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua Paguyuban Kades Boyolali, Bukir Santoso. Berikut liputan lengkapnya. Kami dari pengurus yang dituakan dari kepala desa, ada 7 poin yang saya sampaikan. Ada beberapa hal yang kaitannya satu dengan penggunaan DD 40% yang kaitannya untuk BLT. Nah, sehubungan dengan hal ini karena di Boyolali ini dipergunakan satu data MCD, maka kami harap untuk kegiatan yang kaitannya dengan BLT itu pastinya akan lebih berkurang orang penerimanya. Namun hal ini semua harapan dari kami, dana yang masih tersisa itu dipergunakan oleh desa masing-masing, itu harapan kami. Dan tetapi kami harap regulasinya harus segera dipikirkan secara aturan yang untuk penggunaan BLT yang kaitannya dengan 40%. Dan banyak lagi yang kami sampaikan, diantaranya mungkin kami mohon kaitannya dengan penambahan silta, tunjangan, ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan ini semua, agar nanti kepala desa juga sedikit kesejahteraannya akan meningkat untuk itu. Dan
banyak lagi kaitannya dengan tadi saya sampaikan tentang pemilihan, tentang mungkin pengangkatan perangkat dan lain-lain. Kabar berikutnya datang dari Kepulauan Riau. Pengungsi asal Afghanistan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah Kota Batam pada Selasa 9 Februari 2022 siang. Aksi demo pengungsi Afghanistan ini bukan kali pertama dan sudah kerap terjadi di beberapa titik lokasi wilayah Kota Batam. Di setiap aksi, para pengungsi menuntut kejelasan dari UNHCR terkait pemberangkatan pengungsi menuju negara ketiga. Reporter kami dari Tribun Batam, ada Hening Sekar Utami akan melaporkan situasi unjuk rasa di sana. Halo rekan Hening. Halo rekan Dea. Seperti apa jalannya aksi demo pengungsi tersebut, bisa diinformasikan? Baik rekan Dea, ya Tribuners, kemarin tanggal 9 Februari pengungsi Afghanistan kembali berdemo di kawasan perkantoran pemerintahan di Kota Batam. Dan demo ini berlangsung cukup tertib dan lancar. Jadi mereka puluhan pengungsi ini datang dari tempat pengungsian mereka, yaitu di Hotel Kolekta, Lubuk Baja, Kota Batam, dan juga rumah detensi imigran di wilayah Sekupang. Mereka berangkat dengan menggunakan bis, kemudian berhenti di sekitar Bundaran Madani Batam Center, yang mana letaknya berjarak 2 km dari kantor Wali Kota Batam. Dan pada kesempatan demo kali ini mereka memang menyasar kantor pemerintahan, yaitu kantor Wali Kota Batam. Dari Bundaran Madani itu mereka berjalan kaki dalam rombongan menuju ke kantor Wali Kota Batam. Dan pada saat itu cuacanya memang sedang hujan dan cenderung gerimis. Dan para pengungsi yang ikut terlibat dalam demo itu tidak hanya orang dewasa, namun juga ada anak-anak dan remaja. Dan pada saat mereka sampai di kantor Wali Kota Batam, saat itu petugas Satpol PP sudah berjaga di pintu masuk dan juga gerbang sudah ditutup dan dikasih palang agar tidak dapat para pengungsi ini tidak dapat masuk. Jadi para pengungsi ini terpaksa berdemo di jalur masuk dari area kantor Wali Kota Batam dan juga sempat memenuhi sebagian arus jalan yang menuju ke arah Simpang Bank Indonesia. Seperti itu, Dea. Lalu bagaimana tanggapan dari warga sekitar terkait kerapnya aksi demo pengungsi Afghanistan di sana? Baik, rekan Dea, seperti diketahui aksi demo pengungsi Afghanistan di Batam ini sudah beberapa kali terjadi. Tidak hanya di kantor pemerintahan saja, tapi juga ada di kawasan perumahan. Dan banyak warga yang simpatik dengan tuntutan mereka yang ingin agar dapat diberangkatkan menuju ke negara ketiga agar memperoleh kehidupan yang layak. Namun banyak juga warga yang keberatan karena dinilai aksi demo dari para pengungsi ini kerap menyebabkan kemacetan dan juga kerumunan yang ditimbulkan dari masa aksi ini dinilai dapat berpotensi menimbulkan persebaran virus corona. Dan juga setiap kali berdemo, para pengungsi ini tidak memiliki izin dari kepolisian, sehingga pada saat demo tersebut minim pengawasan dari pihak kepolisian. Seperti itu, Dea. Ya, terakhir, bagaimana reaksi dari pemerintah daerah setempat ataupun pihak terkait unjuk rasa ini? Baik, pada demo kemarin memang para pengungsi ini sempat menyuarakan tuntutannya selama sekitar 1 jam lebih, namun pada akhirnya tidak memperoleh jawaban dari pemerintah daerah, dan juga kemudian mereka langsung bubar dan pulang ke kediaman masing-masing. Dan juga seperti diketahui, pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, dan juga bahkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah sering menggelar rapat untuk membahas tentang tuntutan para buruh ini bersama juga dengan UNHCR dan IOM. Namun pemerintah daerah menilai bahwa pemberangkatan para pengungsi ini bukan merupakan wewenang mereka. Jadi harus dikoordinasikan kepada pemerintah pusat dan juga UNHCR maupun IOM. Baik, terima kasih rekan Hening untuk laporan Anda dari Batam. Selamat bertugas kembali.
Kejadian mengharukan terjadi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seorang ibu melahirkan di atas angkutan kota atau angkot jurusan Kupang Nulbaki. Peristiwa ibu melahirkan di angkot ini pun terjadi pada Selasa 8 Februari 2022 kemarin pada pagi hari. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, ada Obi Lemanweru yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Obi. Halo rekan Dea. Rekan Obi, bagaimana bisa Anda jelaskan, gambarkan kronologi saat ibu ini melahirkan di angkot? Baik, dapat saya jelaskan bahwa seorang ibu yang beralamat di Kelurahan Oisapa, Kota Kupang, melahirkan di atas sebuah angkot yang ditumpanginya di depan Rumah Sakit Umum SK Leri Kota Kupang. Nah, ibu ini selama ini selalu memeriksakan diri di salah satu puskesmas di Kelurahan Oisapa. Namun ketika hendak melahirkan, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah SK Leri Kota Kupang. Sebelum tiba di rumah sakit, ibu ini sudah melahirkan di atas mobil atau di atas angkot yang ditumpangi. Jarak antara kediaman ibu yang melahirkan ini dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang sekitar 10 km. Setibanya di depan instalasi gawat darurat rumah sakit, ternyata ibu ini sudah melahirkan bayinya. Demikian rekan Dea. Ya, lalu bagaimana penanganan lanjutan dari pihak rumah sakit seusai kejadian tersebut dan juga apakah sudah ada informasi terkini dari kondisi ibu dan bayinya? Ya, ketika tiba di depan rumah sakit, saat itu juga sementara dilakukan vaksinasi, pelayanan vaksinasi, sehingga ada petugas di depan instalasi gawat darurat dan langsung menolong ibu yang melahirkan di atas angkot itu. Kemudian bayi dan ibu ini ditolong dan dibawa ke ruang perawatan. Sementara bayi dan ibu sampai dengan saat ini kondisi keduanya sehat dan stabil. Demikian rekan Dea. Baik, terakhir rekan Obi, bagaimana, adakah informasi juga dari penumpang atau warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut? Bagaimana reaksi mereka? Ya, penumpang yang ada di angkot juga saat itu ikut ke dalam rumah sakit, dan setibanya di depan rumah sakit, salah satu penumpang yang turun dari angkot dan berteriak atau meminta pertolongan dari petugas di rumah sakit setempat. Ya, saat itu juga para petugas langsung ke angkot untuk menolong ibu yang sedang melahirkan di angkot tersebut. Ya, para pengunjung yang ada di rumah sakit juga langsung kontak untuk pergi untuk melihat apa yang terjadi di atas angkot. Namun petugas keamanan yang ada di rumah sakit itu melarang sehingga pengunjung yang ada tidak boleh mendekati angkot yang sedang mengangkut ibu melahirkan tersebut. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait peristiwa ini rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Pelayanan RSUD SK Leri Kota Kupang, Dr. Ivian Luanlaika. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Sebelumnya dia kontrolnya selalu di puskesmas Oisapa. Sekarang dia melahirkan sini, kondisi ibu dan bayi sehat. Bayi jenis kelamin? Laki-laki. Beratnya berapa tadi? Beratnya sekitar 2, berapa tadi ya? Nanti bisa ditanyakan sama ibu bidannya. Kondisinya stabil? Kondisinya baik. Cuma memang karena baru habis melahirkan, ibunya perlu istirahat. Itu di lahir di atas angkot itu kan terlambat di bawah. Oh, itu saya kurang tahu. Karena kan selama ini kontrolnya di puskesmas Oisapa ya. Sampai di sini, kalau tidak salah kepalanya ya, kalau tidak salah. Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSSI Belitung Timur melakukan pemetaan titik diving di Kepulauan Momporang. Menggandeng Family Diver Jakarta, mereka menyelam dan mengeksplorasi keindahan bawah laut di 2 pulau yang masuk dalam gugusan Kepulauan Momporang. Pemetaan di kawasan yang merupakan destinasi wisata super prioritas dalam rangka mendukung pengembangan wisata bawah laut di Indonesia. Detail informasinya akan disampaikan
Adelina Nurmalitasari, jurnalis Pos Belitung yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Adel. Halo rekan Dea. Bisa disampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan pemetaan titik diving di Kepulauan Momporang ini, Adel? Baik Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa memang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI Belitung Timur bersama Family Diver Jakarta melakukan survei pemetaan spot diving di gugusan Kepulauan Momporang, tepatnya di Pulau Buku Limau dan Pulau Siadong. Selain dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan wisata bawah laut, kegiatan tersebut juga memicu perkembangan olahraga selam di Belitung Timur. Nah, sebagai informasi bahwa Kepulauan Momporang ini merupakan kawasan konservasi perairan yang memiliki sejumlah potensi seperti terumbu karang maupun biota laut yang hidup di dalamnya. Nah, gugusan Pulau-Pulau Momporang dan laut sekitarnya di Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi wisata alam berupa wisata bahari yang meliputi keindahan pantai, proses peneluran penyu, pelepasan tukik, dan alam bawah laut yang dapat dinikmati para pecinta snorkeling maupun diving. Ya, rekan Adel, lalu bisa Anda jelaskan kembali lebih rinci terkait tujuan kegiatan yang dilakukan ini? Ya, Dea. Pemetaan spot diving ini dilakukan untuk memajukan wisata bawah laut di Kabupaten Belitung Timur. Adanya pemetaan seperti ini nantinya akan memudahkan dalam penyusunan strategi pemasaran paket tour diving bagi para turis yang ingin datang ke Belitung Timur untuk menikmati wisata bawah lautnya. Pemetaan spot diving ini juga dilakukan agar nantinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur memiliki database mengenai objek yang akan dicari oleh para diver, entah itu jenis terumbu karangnya ataupun biota laut lainnya, Dea. Baik, terima kasih rekan Adel untuk informasi Anda dari Belitung Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Utara, Tribuners. Pengerjaan jembatan gantung yang menghubungkan Kairagi 1, Kairagi Weru, Mapanget, Manado terhenti. Tidak terlihat adanya alat berat maupun pekerja yang berada di sekitar jembatan gantung tersebut. Beberapa pondasi bangunan pun ditinggalkan begitu saja. Untuk mengetahui bagaimana penampakan terkini di sana, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Manado, ada Iswara Safitri di sana. Halo rekan Iswara. Halo, Dea. Ya rekan Iswara, bisa Anda informasikan sebenarnya berapa anggaran yang dipakai dan sumber dananya dari mana terkait pembangunan ini? Untuk jembatan gantung Kairagi sendiri, anggarannya memakan 2,8 miliar dan sumber dananya sendiri itu dari APBN 2021. Ya, lalu alasan dari pihak BPJN ini atas terhentinya pengerjaan jembatan tersebut bagaimana, dan juga bagaimana reaksi dari warga sekitar terkait pengerjaan jembatan yang terhenti ini, Iswara? Nah, kalau untuk penanggung jawab dari pembangunan jembatan gantung ini, seperti yang Dea tadi sudah bilang, itu adalah Balai Pengerjaan Jalan Nasional 15 Sulut dan Gorontalo. Nah, kemarin saya sempat mewawancarai Kasatker PJN wilayah 1 Sulut. Pak Jimmy Atuang, beliau mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu pengiriman rangka dari jembatan tersebut yang diberikan langsung oleh Kementerian PUPR, jadi pengiriman dari Jakarta. Nah, pengirimannya sendiri, Dea dan Tribuners, itu sebenarnya sudah dilakukan pada akhir Desember 2021, tapi karena cuaca ekstrim di laut yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran, jadi ditunda pengirimannya jadi akhir Januari 2022. Seperti itu, Dea. Dan karena saat ini juga tahun anggaran baru, jadi sampai sekarang pihak BPJN sendiri masih melakukan banyak revisi dan juga pencairan dana untuk tahun 2022, karena pada tahun 2021 anggaran yang digunakan itu masih sebesar 1 miliar. Nah, untuk tanggapan dari pihak masyarakat sendiri, mereka
tidak mengetahui alasan yang jelas kenapa pengerjaannya terhenti. Mereka hanya mengetahui bahwa pengerjaan sudah berhenti itu sejak Desember 2021. Bahkan salah satu warga bernama Pak Saiful mengatakan beliau yang rumahnya dikontrak sementara untuk kantor pembangunan jembatan tersebut masih belum dibayarkan sekitar 6 juta. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Iswara untuk laporan Anda dari Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. Seorang petugas e-parking Kota Medan yang bertugas di Jalan Pemuda diusir oleh jukir liar yang diduga merupakan anggota organisasi kepemudaan. Tindakan arogan jukir liar ini pun terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 40 detik itu, oknum jukir liar terlihat melontarkan kata-kata kasar kepada petugas e-parking. Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Medan, ada Rehdin yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Rehdin. Halo, selamat siang rekan Dea. Selamat siang. Rekan Rehdin, bisa Anda jelaskan bagaimana awalnya kronologis peristiwa ini bisa terjadi? Baik rekan Dea, berdasarkan video yang viral di media sosial, terjadi aksi pengusiran oleh juru parkir liar yang berada di Jalan Pemuda, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dan peristiwa itu terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Dan dalam video yang beredar, juru parkir liar yang berada di Jalan Pemuda mengusir petugas e-parking yang berada di Jalan Pemuda Kota Medan, di mana juru parkir liar yang terdiri dari beberapa orang ini melontarkan kata-kata kasar dan juga hampir melakukan kekerasan, baik itu memukul dan juga hampir terjadi pelemparan air panas kepada juru parkir elektronik atau e-parkir di Jalan Pemuda Kota Medan. Dan kejadian tersebut dalam video yang beredar juga petugas e-parking terlihat hampir melawan, tetapi karena ada petugas dari Dinas Perhubungan lainnya yang mencegah supaya tidak terjadi kekerasan dan juga keributan di lokasi tersebut, jadi petugas e-parking dan juga petugas personel lainnya dari Dinas Perhubungan Kota Medan memilih untuk mundur. Dan beberapa hari ini video tersebut sudah beredar, diposting juga oleh beberapa akun-akun media sosial yang merupakan akun-akun media sosial yang banyak diikuti oleh warga Kota Medan. Ya. Lalu seperti apa situasi terkini di lokasi kejadian, Rehdin? Dan berdasarkan pantauan kami tadi di lapangan, di Jalan Pemuda memang di beberapa titik masih dilakukan sistem pembayaran parkir elektronik atau e-parking, sementara di lokasi kejadian tersebut masih tetap dipegang oleh juru parkir liar. Dan tadi kami juga sudah mewawancarai Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, dan Iswar memang membenarkan kejadian tersebut. Dan kejadian tersebut terjadi sekitar akhir Januari 2022, dan Iswar mengatakan hingga saat ini, dari kejadian tersebut hingga saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI dan juga Polri untuk bisa melakukan aksi-aksi humanis kepada juru parkir liar tersebut, karena memang dari pihak Dinas Perhubungan sendiri sebenarnya sudah melakukan perekrutan untuk menjadi petugas parkir bagi juru-juru parkir liar ini. Tapi Kadishub, Iswar Lubis memang mengakui tidak semua dari juru parkir konvensional ini mau direkrut untuk menjadi petugas e-parking, karena mereka masih belum mengerti sistem pembayarannya, bagaimana jatah yang akan mereka dapatkan, dan juga sistem penggajiannya. Gitu. Baik, Rehdin. Dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama pihak terkait selengkapnya. Itu benar kejadian, itu pada tanggal 1, salah saya hari 2 minggu yang lalu ya. Jadi sebenarnya bukan untuk ada kepastian terhadap masyarakat, kepastian terhadap BKD, hanya saja memang sesuatu hal yang baru itu pasti memerlukan edukasi lah untuk perubahan-perubahan. Nah, dalam hal ini masih ada masyarakat kita ataupun dalam konteks ini juru parkir yang mungkin belum siap. Padahal kita sebenarnya dari sisi pemerintah sudah membuka peluang terhadap semua juru parkir untuk silakan bergabung dengan e-parking. Nah,
tapi masih ada oknum yang mungkin belum menerima hal ini. Nah, untuk itu kami dari sisi pemerintah dalam dinas perhubungan kembali melakukan edukasi, pendekatan secara humanis kepada masyarakat untuk memberikan pengertian bahwa ini saatnya Medan ini untuk berubah menjadi kota yang lebih smart. Semuanya harus jelas, pendapatan itu jelas bekas, tidak lagi kayak yang lain-lain, dengan melalui program, salah satunya program edukasi, program EPAD. Nah, untuk itu seolah ini sudah selesai dan kita juga sudah bekerjasama dengan pihak TNI dan kepolisian, dan bahkan mungkin nanti malam itu sudah kita tetap masuk kembali dan akan memberikan pengertian kepada titik-titik ini. Nah, di luar itu sebagai bentuk totalitas kita terhadap program ini, komitmen kita telah mendukung visi dan misi Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi. Kita yang tadinya EPAD kita ini 22 titik, insya Allah pada hari Jumat ini kita akan tanda tangan kontrak dengan pihak ketiga itu menjadi 65 titik. Ya, jadi bukan berarti adanya kendala seperti ini itu membuat kita mundur, tidak. Kita program jalan terus. Kendala-kendala yang ada itu merupakan tantangan bagi kita yang harus kita selesaikan. Tapi tentunya penyelesaiannya kami lakukan itu secara humanis. Kita tidak akan melakukan kekerasan, tidak akan yang lain-lain. Kita lakukan. Tribuners, seperti dalam pemberitaan sebelumnya, saat ini duka datang dari keluarga nomor 1 di Kaltara, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Saat ini Zainal Paliwang tengah dalam perjalanan dari Kendari ke Jakarta. Selengkapnya akan disampaikan Maulana Ilhami Faudi, wartawan dari Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Rekan Faudi, bisa Anda ceritakan kembali sebelumnya bagaimana kronologi meninggalnya AKP Novandi Arya, putra dari Gubernur Kaltara? Iya, dapat dilaporkan bahwa sebelumnya pada hari Minggu kemarin terjadi kecelakaan sebuah sedan Camry di Jakarta, di mana sedan Camry tersebut terbakar dan kemudian menewaskan 2 orang penumpang. Lalu pada hari Senin berikutnya, salah satu penumpang dengan inisial F itu berhasil diidentifikasi oleh kepolisian, dan pada hari Selasa kemarin baru kepolisian dari Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi salah satu penumpang lainnya, yakni AKP Novandi Arya yang juga merupakan putra dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Sehingga kabar dari meninggalnya AKP Novardo Arya ini baru diketahui pada hari Selasa atau 2 hari setelah kasus kecelakaan itu terjadi. Begitu rekan Dea. Iya, lalu kabarnya Gubernur Kaltara sendiri langsung saat itu ke Jakarta, dan saat ini bagaimana, di mana keberadaannya dan bagaimana untuk proses pemakaman AKP Novandi? Iya, Gubernur Kaltara sendiri memang pada saat mendengar kabar duka itu masih berada di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk menghadiri peringatan Hari Pers Nasional yang memang dipusatkan di Kendari. Dan setelah mendengar kabar duka tersebut, Gubernur Kaltara berserta rombongan termasuk juga Gubernur Sultra langsung menuju ke Jakarta, tepatnya ke rumah duka di Bilangan Jakarta Selatan. Saat itu proses pemakaman juga langsung dilakukan di daerah Kampung Kandang di Jakarta Selatan, sehingga Gubernur Kaltara juga berserta istri dan beberapa pejabat di Kalimantan Utara juga turut datang ke rumah duka di Jakarta. Ya Faudi, apakah diketahui alasan dari pemakaman AKP Novandi ini dilakukan di Jakarta, tidak di Kaltara? Ya memang untuk diketahui memang AKP Novandi Arya ini memang tidak bermukim atau berdomisili di Kaltara, dan selama ini memang AKP Novandi Arya memang bertugas di Kepolisian Resor Berau, tepatnya sebagai Kasatpol Air Berau, sehingga untuk pemakaman di Jakarta sendiri mungkin alasan pihak keluarga, tepatnya memang ada keluarga di Jakarta, dan memang untuk mempercepat proses pemakaman, mengingat untuk
dibawa ke Kalimantan atau mungkin ke Kaltara itu butuh proses yang lebih panjang. Begitu rekan Dea. Baik, terakhir rekan Faudi, untuk situasi di rumah jabatan gubernur sendiri saat ini bagaimana? Ya memang untuk di Kaltara sendiri di rumah jabatan gubernur khususnya memang tidak ada aktivitas berarti begitu. Yang ada hanya dari pekerja di rumah jabatan seperti penjaga Satpol PP ataupun petugas kebersihan, mereka melaksanakan pengajian gitu atau yasinan untuk almarhumah AKP Novandi Arya, putra dari Gubernur Kaltara, dan beberapa pejabat dari Pemprov Kaltara memang juga sudah berangkat ke Jakarta untuk ke rumah duka dan bertemu dengan Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Faudi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Nama Jenda Munte semakin terkenal karena video-video kocaknya di TikTok dan Instagram yang mengundang gelak tawa para penontonnya. Lelaki yang sering disebut Jenda McLover ini mengawali karirnya di dunia perkontenan Indonesia mulai dari nol. Berkat ketekunan di dunia komedi, kini ia telah meraih kesuksesan dan bisa membeli semua hal yang diinginkan termasuk mobil. Jurnalis kami, ada Mutuwah Miko dari Warta Kota akan menyampaikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo rekan Ivana. Ya, halo rekan Dea. Ya, rekan Ivana, berawal dari apa Jenda Munte ini bisa viral? Bisa Anda informasikan lebih detailnya? Ya, Jenda Munte ini awalnya orang membuat video-video lucu di jalanan, khususnya di sekali teriak-teriak dan marah dengan kontennya. Dia akhir terkenal dan bisa membeli segala hal yang ia inginkan saat ini. Lalu apa saja yang kini dirinya miliki semenjak berkonten? Saat ini dia baru saja membeli sebuah mobil dan sudah memiliki 20 outlet usaha kuliner, dan rencananya dia akan membuat satu rumah kembali walaupun sekarang sudah memiliki rumah. Iya, untuk keinginan yang belum tercapai, apakah ada? Bisa diinformasikan? Dan dia akan mempersunting kekasihnya yang sudah 8 tahun bersama dengannya, tapi belum tahu kapan pastinya. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Ihwana Mutuwah Miko untuk laporan Anda. Sampai jumpa kembali. Emang harus diakuin, sebelum aku jadi konten kreator nggak pernah kepikiran malah beli kayak gini mobil, terus ada usaha yang aku bisa jalanin. Ya itu banyak sebagai, ya justru memang semuanya bisa dibilang dari berkonten. Gitu. Kalau nanya serius gini kan aku nggak marah. Ini ada nanya ban menghadap kantin. Kalau ditanya aku gitu, jadi makanya jangan dibilang aku image itu marah-marah, tukang marah-marah. Padahal enggak, kalau ditanya yang betul aku jawab yang betul. Kalau ditanya yang aneh-aneh ya orang juga naik darah. Kak Seto yang begitu lembut, dikasih pertanyaan yang aneh-aneh juga ngamuk lama-lama. Kak Seto. Kalau warna merah kan identik sama emosi, marah. Ini apa? Enggak, warna merah berani. Berani, okay. Berani. Kau jangan kau giring-giring lain-lain lagi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Ria Mita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!